Shalom, selamat berjumpa kembali di Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 28 September 2022. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Segala puji syukur hormat bagimu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang memampukan kami dengan roh kudus-Mu. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan kita terdapat dalam kitab Wahyu pasal 2, ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi, kepada jemaat di Smyrna. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna, inilah firman dari yang awal dan yang akhir, ia telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu. Namun engkau kaya dan fitnah mereka, yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, tema kita pada hari ini adalah setia dalam setiap keadaan. Ya, setia dalam setiap keadaan. Penganiayaan terhadap gereja terus terjadi. Ya, nubuat Tuhan di ayat yang ke-10 mengatakan bahwa gereja Smyrna akan menderita dan penganiayaan terus akan terjadi. Dan di dalam inilah Tuhan memberikan penghiburan, dorongan dan janji kepada jemaat di Smyrna. Kota Smyrna adalah sebuah kota yang indah, kota dengan perdagangan yang sangat kaya dan maju pada saat itu. Di kota itu banyak dibangun kuil-kuil yang megah untuk menyembah kepada sang kaisar. Kuil-kuil tersebut adalah lambang kemajuan dan perkembangan kota Smyrna. Kota Smyrna juga sangat terkenal sebagai pengekspor minyak wangi. Nama Smyrna berasal dari kata mur, yaitu bahan pembuat minyak wangi. Sedangkan kata mur sendiri berarti pahit rasanya. Ini sangat cocok dengan keadaan jemaat Smyrna yang kala itu mengalami kepahitan karena penderitaan yang mereka alami. Sangat berbanding terbalik dengan keadaan sebagai kota yang kaya dan berkelimpahan, tetapi yang dialami adalah kepahitan. Mereka hidup dalam kekurangan bukan berarti karena mereka malas untuk bekerja, melainkan mereka mendapat tekanan dari pemerintah setempat sebab mereka tidak mau menyembah kaisar. Ya, saudara-saudara, kalau jemaat Smyrna menghadapi penindasan kekaisaran Romawi, saat ini kita menghadapi berbagai banyak sekali bentuk penindasan. Kita masih saja saling menindas karena perbedaan status sosial kita, agama, suku, pilihan politik, jenis kelamin, dan sebagainya. Tetapi kita perlu tetap berpengharapan pada Kristus karena ia sudah berjuang bagi kita. Dia telah menghancurkan segala perbedaan yang ada, bahkan telah menjanjikan mahkota kehidupan bagi kita yang setia mengikutinya hingga akhir. Amin firman Tuhan. Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami sudah membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya firman-Mu tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Tuhan, berkati kami semua. Tuhan berikan kami selalu kesehatan dan kekuatan dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian teraya kita pada hari ini. Sampai berjumpa di edisi selanjutnya.
Shalom.